Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati, NPM 257820003 dari kelas 2A. Di sini saya membuat video hands-on lab 14, yang dimana ini adalah client app dan final integration. Jadi di sini tugasnya adalah untuk melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Video wajib memiliki kualitas video dan suara yang baik, bukan video bisu. Mahasiswa harus menjelaskan langkah yang dilakukan. Nah, sini kita langsung masuk ke user story-nya. Jadi yang pertama itu user story-nya kita diperintahkan untuk fresh database dan auto sending verification. Nah, skenario-nya yaitu menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan flash. Nah, jadi hasil yang diharapkan itu yaitu file database dan data dummy otomatis tercipta, terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create file, dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Nah, jadi terminal server itu akan gimana ya? Jadi ini tuh kalau kita tes, jadi dia udah nggak ada errornya lagi, normal gitu. Jadi ini kita hapus dulu. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa database-nya itu belum tersedia. Jadi kita harus menghapus database-nya terus. Selanjutnya di sini kita buka CMD dulu. CMD. Nah, di sini itu kita lanjut buat server flash-nya, yaitu py app 25782003.py. Nah, di sini nih dia udah nggak ada errornya. Server berjalan tanpa error, terus juga database secara dibuat otomatis dari sistemnya juga ditambahin ke sini lagi. Nah, sudah ada lagi. Terus di sini langkah awal kita udah berhasil jalanin. Terus kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu di sini user kedua penolakan akses akun tidak terdaftar, yaitu menjalankan klien app lalu mencoba ingin login dengan username atau password yang acak yang salah. Klien app menampilkan pesan error atau respons kode 401 unauthorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Jadi kita coba sini, kita masuk di klien. Sini satunya. Aduh, kayaknya WG. Nah. Aduh. Di sini. Jadi ini pindah ke sini. Nah, jadi di sini kan kita udah baca nih yang user story-nya, yaitu klien menampilkan pesan error atau respon 401 unauthorized. Jadi di sini kita jalanin dari klien app di sini. Dari klien filenya sebentar, klien 2578 25782003.py.
Nah, jadi setelah kita menjalankan klien, di sini terdapat outputnya yaitu smart environment. Terus juga klien yang dimana berisi ada dua, yaitu yang pertama login dan yang kedua itu adalah exit. Kemudian kita akan memilih salah satu angka untuk login. Nah, di sini kita pilih angka 1. Selanjutnya kita kasih gunakan username yang nggak terdaftar. Coba ya, kita coba asal aja ya, yang tidak terdaftar, kayak aku, dan di sini passwordnya. Nah, di sini dia user tidak ditemukan atau sistem menampilkan di sini dia error. Dan ini enggak tidak berjalan. Ini 401. Gagal juga. Terus kita masuk ke ini. Jadi di sini tuh dia tuh menolak akses selain yang sudah didaftarkan. Jadi dia akan muncul pesan error atau 401. Nah, jadi pada bagian user 2 ini, user story 2 sudah berhasil. Jadi kita lanjut ke user story 3. Dimana di sini adalah login sukses dan token saving viewer, role, terus juga login sebagai role viewer dan hasil dari sending. Login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapat dan disimpan di memori lokal klien. Nah, sekarang kita masuknya, kita pilih satu, kita login viewer, sini passwordnya 123. Nah, di sini kalau kita menggunakan password yang asli dan loginnya asli, di sini aplikasi menu utama kita tuh akan menunjukkan token JWT berhasil didapatkan dan ini akan disimpan di memori lokal. Nah, di lokal klien. Jadi kita akan melakukan di viewer. Selanjutnya kita kan udah login nih pada viewer. Terus di sini gini ya. Terus juga di sini tuh kita muncul menu utamanya itu ada 3, yaitu view all notes dan view note telemetry. Terus juga ada logout yang terakhir. Nah, di sini menunjukkan bahwa loginnya juga udah berhasil. Di sini selanjutnya kita lanjut ke user story 3, yaitu login sukses dan token saving viewers. Kita lanjut ke yang keempat, karena yang ketiga sudah muncul ya, loginnya sukses juga, kita pakai viewers, terus ada tokennya juga. Selanjutnya kita ke user story 4, yaitu hak akses data akun viewers. Pada akun viewers yang sedang aktif memilih menu view all notes, yaitu klien app berhasil menampilkan tabel note perangkat yang rapi, yaitu dari hasil shading, dan terminal server file mencatat log masuk HTTP GET atau strip nodes npm kita di sini. Selanjutnya kita coba angka keempat. Nah, kita tetap menggunakan viewers, cuma di sini kita memilih angka 1 untuk file view all notes. Sini pilih 1. Nah, di sini nih sudah berhasil menampilkan tabel data yang node-nya. Sini tuh yang terdaftar ada 2, yaitu sensor suhu gudang aktif dan sensor kelembapan laboratorium aktif. Nah, di sini untuk statusnya
di sini juga kita udah menunjukkan statusnya aktif. Terus jika juga view-nya sudah bisa dilihat semuanya juga note yang sudah tersedia. Terus juga di sini menampilkan get notes 2578.2003 ada juga http slide 1.1. Di sini juga ada 200-nya juga sesuai ketentuan yang tadi. Selanjutnya di sini kita udah selesai yang di ketiga. Selanjutnya user tadi yang keempat. Sekarang lanjut ke user story 5, yaitu pemblokiran aksi manipulasi viewers. Masih menggunakan akun viewers memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Jadi klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied. Terminal server mencatat log maksud http put /notes dan npm. Akun viewers terbukti gagal manipulasi data. Jadi di sini tuh kita coba dulu masuk ke akses menu utamanya lagi. Kita pilih sebenarnya kita juga mencoba untuk melakukan akses ke menu yang seharusnya dapat digunakan oleh admin, kayak admin only gitu. Terus karena menu di sini terdapat hanya satu view dan satu view all notes, dan kedua ini adalah view notes telemetry, lalu yang ketiga ada logout. Nah jadi kalau kita pilih antara tiga ini dia akan pilihan tidak valid gitu. Mau kita pilih 4 juga sistem akan kembali menampilkan tidak valid. Nah di sini tuh menjadi terjadi karena akun viewers hanya memiliki akses ke menu view all notes. Lalu untuk telemetri dan logout coba kita pilih yang coba kita masukkan nama. Aduh ini kebalik ya, coba kita salahin dulu. Nah di sini kalau kita ada masukin di sini tuh akses ditolak hanya admin, jadi cuma admin aja yang bisa melakukannya. Terus di sini juga jadi viewers itu nggak bisa melakukan manipulasi data perangkat karena viewers hanya dapat mengakses 3 pilihan ini saja, dan sedangkan sisanya hanya admin yang bisa mengakses. Selanjutnya kita lanjut di sini user story 6, yaitu session management, logout dan token. Memilih menu logout pada klien app, yaitu klien app langsung melempar user kembali ke menu awal login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Nah jadi di sini tuh kita akan coba latihan story ini akan menampilkan menu memasukkan angka. Coba kita ke sini. Coba kita pilih dulu. Satu login viewers 1, 2, 3. Oke. Nah di sini tuh kita akan latihan story user story 6. Ini kan kita memilih menu, terus kita akan memasukkan angka kita langsung ke pilih angka 8.
Nah, di sini pilih angka 8 itu berarti kita logout. Nah, jadi menunjukkan bahwa sesi pengguna hanya diakhiri ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke user story 7. Di sini ada login sukses administrator dan melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil Sandy. Juga laku login sukses klien app masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrasi jaringan terbuka. Nah, jadi yang ketujuh itu yaitu di sini kita coba login ulang lagi, kita masuk ke dalam admin. Kita pilih satu, kita pilih admin, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini tuh kita sudah masuk ke username dan login yang menampilkan user admin dan roles. Kemudian kita muncul menu utamanya, yaitu di sini ada view all nodes, view node telemetry, logout, add node, control node, delete node, dan generate telemetry, yang terakhir view logs. Terus juga di sini kita akan ada bagian-bagian yang hanya bisa diakses oleh adminnya. Nah, di bagian ini ada add node. Nah, control node itu delete node, terus generate telemetry, terus juga ada view node telemetry. Nah, di sini juga ada view logs. Nah, jadi tampilan ini tuh dapat bahwa di sini tuh admin itu hanya memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Nah, jadi selanjutnya di sini kita sudah berhasil login di admin ya. Selanjutnya kita lanjut ke user story 8, yaitu mengeksekusi kontrol perangkat jaringan, memilih menu control node, masukkan ID 01 yang awalnya statusnya aktif, lalu ubah status menjadi operasionalnya menjadi maintenance. Lalu klien app menampilkan status terupdate, terminal flash mencatat request masuk HTTP, put, notes, dan npm. Jadi di sini kita memilih menu admin tadi. Lalu kita pilih control node. Sini ada angka 3. Nah, di sini kita memasukkan ID node-nya. Karena kan tadi yang satu tadi kan statusnya aktif. Nah, kita mau ganti jadi maintenance. Jadi ganti statusnya itu maintenance-nya itu di sini. Kita akan ubah dari aktif menjadi maintenance. Jadi ini tadi ya, sensor suhu. Sini ini sensor suhu. Sensor suhu, terus nama barunya di sini adalah gudang. Oh, jadi ID-nya salah lagi nih. Lokasi baru, coba lokasi barunya status barunya kita jadi maintenance. Coba mana yang ke-8, coba kita cek lagi maintenance. Oke. Di sini kita salah ya tadi. Coba kita masuk lagi. Kita satu login admin 123. Kita pilih
control node, pilih ID node-nya di sini, sensor suhu misalkan, nama barunya coba tetap sensor suhu, lokasinya bidang, statusnya. Kenapa ya dia si error? Kenapa dia? Sebentar coba. Coba kita ulang di sini. Satu, di sini user name-nya admin 123. Oke, kita pilih 3, control node, pilih node 1, coba nama barunya di sini. Nama barunya itu sensor suhu, lokasi barunya misalkan di kampus, status barunya nah ini sudah berhasil di update ya, sudah membuktikan bahwa setiap aktivitas penting yang dilakukan oleh admin itu telah dicatat dalam ke sistem auditorial seperti ini. Dan ini udah notnya sudah berhasil diupdate, dan sini juga udah keluar world notes 25782003. Di sini juga ada statusnya 200. Selanjutnya kita ke user story 9, yaitu pembuktian otomatisasi audit trail. Memilih menu view system logs pada klien, terus muncul baris log baru di tabel paling bawah untuk pembuktian bahwa aksi di user story 8 tercatat secara otomatis. Di sini user administrasi melakukan tindakan update node pada perangkat tersebut. Tapi di itu tadi ke yang user story 8. Sekarang user story 9. Pantesan tadi saya bingung. Jadi di sini pembuktian otomasi audit trail, terus juga tadi udah di ini ya, memilih menu view system logs pada klien app, muncul baris log baru di tabel paling bawah, pembuktian bahwa akses di user story 8 tercatat secara otomatis. User story melakukan tindakan update node. Jadi tadi kan sudah ini ya, sudah berhasil diupdate. Nah, jadi di user story user story 9, kita ini memilih nomor 7. Di sini ada view logs. Kita pilih 7. Nah, di sini sudah terupdate ya, sudah suhu update node 2026 bulan 6 tanggal 24.
Nah, ini pembuktian bahwa setiap aktivitas penting lakukan admin otomatis dicatat ke dalam auditorial. Nah, jadi lanjut kita ke user story 10. Di sini pengujian logika bisnis proteksi maintenance, yaitu memilih menu view node telemetri lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari user story 8 tadi yang kita bikin maintenance. Terus yang ke-9 kita pembuktian yang update node-nya. Di sini klien app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu muncul pesan peringatan khusus akses ditolak karena perangkat sedang dalam masa perawatan atau maintenance. Nah, jadi kita langsung aja ke CMD-nya tadi. Selanjutnya kita memilih ke menu view. Di sini view node itu 6. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ID yang udah kita update tadi, nomor 1. Nah, yang tadi kan maintenance kan, kita ubah jadi maintenance. Nah, sekarang di sini kodenya itu sedang akses ditolak karena sedang masa perawatan ya, atau perbaikan, maintenance. Nah, jadi data telemetri tidak ditampilkan karena perangkat tadi sedang dalam masa perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan bisnis proteksi maintenance berhasil kita terapkan seperti itu. Nah, ini untuk user story 10. Jadi kita lanjut ke user story 11. Di sini kita akan simulasi server crash atau jaringan terputus. Biarkan CLI dan klien app tetap menyala. Mahasiswa berpindah ke terminal server flash untuk mematikan server secara paksa atau Ctrl C. Kembali ke klien app dan pilih menu view all device. Kemudian klien app tidak boleh crash atau keluar dengan error. Traceback Python block try except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Oke, sekarang kita kembali lagi ke CMD-nya. Nah, di sini kita di sini di Ctrl C. Coba, aduh, sebentar. Coba di sini kita Ctrl C. Nah, di sini tuh untuk mematikan, kalau udah seperti kayak gini klien itu app-nya tidak boleh crash ya. Jadi kita pakai menu 1 untuk pilih view all nodes. Nah, di sini bahwa server itu tidak dapat dihubungin karena di sini pada app servernya sudah tidak aktif lagi, sudah kita matikan. Jadi sistem akan menampilkan pesan seperti ini, server tidak dapat dihubungi. Meskipun kondisi server terputus, aplikasi tidak mengalami crash ya. Jadi tidak berhenti secara tiba-tiba dan tetap kembali ke menu utama. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan connection error menggunakan try except berjalan dengan baik. Jadi ini sudah berhasil. Jadi kita lanjut ke user story 12. Di sini user story 12 adalah recovery dan
reconnection system. Jadi jalankan kembali server flash di terminal kiri tanpa mereset klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Klien app secara otomatis sukses terhubung kembali atau recovery dengan server yang baru menyala dengan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Oke, kita balik lagi ke sini, ke CMD. Jadi kita masukin lagi. Nah, di sini kan kita udah ngaktifin lagi ya. Jadi kita masuk ke klien yang masih berjalan tanpa melakukan restart. Kemudian kita akan menambahkan menu views kembali, view. Di sini kita coba. Sini kita kembali ke kita akan jadi kita ini udah sebenarnya kan ada CMD dan ini udah kita aktifin lagi. Terus jadi akan kembali ke aplikasi klien yang masih berjalan tanpa melakukan restart. Kemudian kita pilih views. Nah, di sini ada sensor suhu kampusnya itu maintenance. Terus kita kembali ke server yang menampilkan tabel daftar note seperti sebelumnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa aplikasi melakukan reconnecting nih, langsung reconnecting lagi dia ke server setelah koneksi kembali tersedia tanpa perlu menutup dan membuka ulang aplikasi klien. Jadi maaf bentar ada telepon. Jadi sekian mungkin yang bisa saya praktikan dari user story 1 sampai user story 12 yang sudah berhasil kita jalanin tadi ya. Terus demikian video yang saya buat. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.